harga jual beli sebesar perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pengertian jual beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual beli harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka, sebagaimana pada firman Allah pada surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Selanjutnya, penyimpangan akad murabahah dan solusinya dalam hukum Islam. Yang pertama, pelanggaran syarat milkiyah. Syarat milkiyah terjadi pada bentuk akad murabahah bil wakalah, yaitu perbankan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya. Yang kedua, pelanggaran syarat raksul mal maklub. Pelanggaran jenis ini juga terjadi karena pada struktur murabahah dengan mewakilkan nasabah untuk membeli barang yang dipesan. Yang ketiga, penempatan akad yang tidak tepat. Murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli, sehingga akad ini hanya berlaku pada praktik jual beli saja. Yang keempat, melibatkan maisir dalam perhitungan margin keuntungan. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana praktek yang sebenarnya terjadi di dalam dunia perbankan syariah mengenai pembiayaan murabahah ini. Nah, di dalam perbankan syariah, praktek murabahah sendiri itu dikenal dengan praktek murabahah KPP, di mana murabahah KPP ini murabahah kepada pemesan pembelian. Artinya, selain adanya pihak nasabah dan juga pihak bank, diperlukan adanya pihak supplier atau pihak ketiga. Skema murabahah KPP ini yang pertama itu melakukan negosiasi dan juga pemenuhan persyaratan antara pihak bank dan juga pihak nasabah, di mana dalam negosiasi tersebut terjadi penyebutan spesifikasi ataupun kriteria barang yang diinginkan oleh nasabah kepada pihak bank syariah. Setelah itu, baru kemudian melakukan akad jual beli antara nasabah dan juga pihak bank. Nah, setelah melakukan akad jual beli di antara keduanya, maka pihak bank syariah itu mencarikan atau membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah itu kepada pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini berperan yaitu sebagai penjual dan atau juga supplier. Nah, setelah bank syariah itu mendapatkan barang yang diinginkan oleh nasabah sesuai dengan kriteria maupun spesifikasi yang telah disebutkan oleh nasabah, kemudian barang tersebut dikirimkan kepada pihak nasabah beserta dokumen terkait perjanjian kepada nasabah. Nah, setelah barang diterima oleh nasabah, kemudian pihak nasabah tinggal mengangsur sisa angsuran kepada pihak bank syariah sesuai perjanjian di awal akad. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kelengkapan dokumen pembiayaan murabahah. Kelengkapan dokumen pembiayaan murabahah tentu lebih ribet dibandingkan dengan dokumen tabungan. Hal ini dikarenakan untuk dokumen pembiayaan murabahah memiliki 15 spesifikasi yang harus dilengkapi. Yang pertama, yaitu adalah akad murabahah antara bank dengan nasabah. Kedua, surat persetujuan pembiayaan murabahah. Ketiga, surat permohonan nasabah untuk realisasi murabahah. Keempat, surat kuasa untuk menjual barang bergerak dan juga barang tidak bergerak. Kelima, akad jual beli antar bank dengan supplier. Keenam, yaitu akad urbun bank sebagai penjual. Selanjutnya, akad urbun bank sebagai pembeli. Kedelapan, akad wakalah pembayaran uang muka. Kesembilan, akad wakalah pengalihan uang muka. Kesepuluh, yaitu surat kuasa substitusi atau bisa disebut dengan wakalah. 11. Perjanjian penyerahan piutang atau biasa disebut dengan KC. 12. Yaitu surat pemesanan barang kepada supplier. 13. Surat penyerahan barang atau delivery order. Yang ke-14, perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan atau bisa disebut dengan akad fidusia. Yang ke-15 yaitu termasuk yang terakhir yaitu adalah surat pernyataan keberatan untuk asuransi. Jadi di sini ada 15 kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sekelompok. Terima kasih. Poin-poin pemeriksaan dalam murabahah tertuang pada Fatwa DSN MUI nomor 04 tahun 2000 tentang murabahah. Terus di sini dijelaskan juga mengenai poin-poin pemeriksaan dalam murabahah. Yang pertama ada memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam, seperti yang dijelaskan pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2.
Al-Baqarah 2 ayat 275 yang berbunyi, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terus di sini meneliti akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak. Kesalahan-kesalahan yang biasa ditemukan dalam dokumen murabahah terdapat pada pasal 12 tentang denda. Adapun juga Fatwa DSN nomor 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda denda pembayaran. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada akad atau dokumen murabahah, yang pertama terdapat pada pasal 19, di mana dalam pasal tersebut terdapat force majeure. Di dalamnya terjadi kesalahan-kesalahan yang biasanya mengakibatkan pembatalan akad. Bisa terjadi karena kesalahan pengetikan atau kesalahan makna dari kata-kata yang terdapat di dalam sana. Dalam pasal 8 terdapat diskon dan pemasok. Biasanya di dalam pasal ini terdapat ketentuan diskon yang tentunya masih belum jelas berapa jumlah diskon tersebut. Akankah lebih baik ketika dalam dokumen akad murabahah tersebut terdapat ketentuan atau kejelasan akad yang mengatakan seberapa banyak diskon-diskon tersebut?